Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah orang yang bangkrut itu? Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, At-tadruna man muflisu fina? Tahukah kalian siapakah orang yang muflis, mafipulus, bangkrut? Qalu, kemudian para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama wala mata. Kemudian sahabat menjawab, orang yang bangkrut di antara kita adalah, orang yang bokek di antara kita adalah orang yang tidak mempunyai uang, orang yang tidak mempunyai harta, orang yang tidak mempunyai jabatan. Kata Nabi, tidak. Sesungguhnya yang bangkrut di antara kita bukan karena tanpa uang. Uang bisa dicari, harta bisa dicari, bisa kita pinjam, jabatan bisa kita tunggu, dan bisa kita usahakan. Tapi yang bangkrut adalah man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa zakatin wa siyamin walakin qad qadhafa hadza wa syatama hadza. Kata Nabi, orang yang bangkrut nanti adalah orang yang penuh dengan ibadahnya. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, tapi dia tidak bisa menjaga lisannya. Orang yang tidak salah dia fitnah menjadi salah. Pandai memprovokasi, kemudian dia sering menceritakan kejelekan keburukan orang lain, memfitnah orang lain. Ketika dia memang datang di hari kiamat membawa pahala sholatnya, kemudian telah menyakiti perasaan orang lain. Orang lain tersebut tidak ridho, minta ketuntut. Allah menuntut, dia menuntut kepada Allah agar menuntut keadilan, kemudian pahala sholatnya diambil. Dia rajin puasa, tapi memfitnah orang baik-baik, maka orang yang dipitnah itu tidak ridho, menuntut kepada Allah keadilan. Akhirnya pahala puasanya diambil. Dia rajin zakat, tapi dia juga memberitakan keburukan orang lain, memfitnah sana sini, memprovokasi. Orang yang difitnah, orang yang diprovokasi, orang yang diceritakan keburukannya tidak rela, kemudian mengadu kepada Allah, minta keadilan, zakatnya diambil. Bukan hanya menapar, lapar dan haus saja, tapi puasa artinya menjaga ucapan kita, perilaku kita, hati kita. Ketika kita menjaga ucapan kita, perilaku kita, kemudian kita mendapatkan ridha dari Allah. Kenapa mendapatkan ridha karuna dari Allah? Karena kita mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mungkin kita pernah mendengar sebuah riwayat. Dalam riwayat kaum Sufi, ada seseorang yang abid, ahli ibadah. Ia tekun beribadah, mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, mengerjakan zakat. Mungkin ketika orang lain tertidur pulas, dia bangun di tengah malam tahajud, mohon ampun kepada Allah. Kemudian di siang hari ketika orang berpesta pura dengan makanan yang luar biasa, dia berpuasa karena Allah. Artinya abid ini benar-benar ahli ibadah. Suatu saat sang abid bermimpi bertemu dengan seseorang yang bersorban putih, berjenggot putih. Kemudian sang abid bertanya, siapa Anda, wahai Tuhan? Kemudian orang tersebut menjawab, saya adalah malaikat rahmat yang akan mencatat para ahli ibadah yang ada di muka bumi ini. Kemudian orang tersebut memang membawa catatan buku yang luar biasa. Kemudian sang abid bertanya, pasti namanya ada di dalam catatan buku tersebut. Kita umpamakan namanya Asep Supriyatna. Ketika bertanya, wahai malaikat rahmat, namaku pasti ada, karena aku ahli ibadah. Aku sholat, aku puasa, aku zakat, aku haji, pasti namaku ada di buku catatan kamu. Kemudian diperiksalah namanya Pak Asep Supriyatna ini. Kemudian dari sekian ribu Asep tidak ada namanya. Bersedihlah abid ini, dan dia bertanya, wahai malaikat, Anda salah catat mungkin. Saya ahli ibadah, saya tekun beribadah, kenapa nama saya tidak ada? Kemudian malaikat bertanya kepada Allah,
kenapa nama hamba tersebut tidak ada di dalam catatannya. Ternyata dengan izin Allah, Allah menjelaskan kepada malaikat rahmat, memang dia ahli ibadah, memang dia tekun puasa, memang dia tekun haji, tapi dia tidak bisa menjaga ucapan lisannya. Kemudian selanjutnya, selain puasa mendidik kita untuk berperilaku jujur, puasa juga mengajarkan kita untuk bisa menghargai dan menghormati orang lain. Terkadang kita hanya bisa menilai seseorang itu dengan yang kelihatan atau yang nampak saja. Memang jauhnya perjalanan bisa kita ukur berapa kilometer perjalanan itu. Dalamnya lautan bisa kita ukur berapa kedalaman laut. Tapi kedalaman hati manusia atau mengetahui hakikat manusia, kita tidak bisa mengukur dengan alat apapun. Hanya yang menilai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita hanya melihat seseorang yang kelihatan. Kita lihat dia bersorban, berpakaian rapi, laksana ahli sufi atau alimil ulama, kita berkata ini ahli surga. Padahal itu belum tentu. Dan kita menilai ada orang yang pakaiannya mungkin compang-camping, kumuh, kita beranggapan ini ahli neraka. Belum tentu. Karena surga dan neraka itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang bisa menilai hanya Allah. Jangan terlalu bangga karena kita rajin sholat kemudian menghantarkan kita ke dalam surganya Allah. Dan jangan terlalu bangga dengan puasa kita yang mengantarkan kita ke surganya Allah. Dan jangan terlalu bangga karena kita haji berulang kali akan menjadikan kita ahli surga. Sesungguhnya sholat, puasa, haji, zakat itu tidak akan bisa menghantarkan kita ke surga. Yang menghantarkan kita untuk masuk surga adalah karena karunia ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ada dalam sejarah ada seorang wanita yang biasa mengkomersilkan dirinya, atau wanita-wanita tuna susila, atau mungkin zaman sekarang penjajah seks komersial? Kita mungkin beranggapan ini sampah masyarakat, ahli neraka. Belum tentu. Kenapa? Bukankah dalam sejarah telah tercatat seorang pelacur hanya karena memberi minum anjing yang kehausan, justru dia masuk surga. Tapi kita dituntut untuk peduli kepada orang-orang sekitar. Jangan mudah memfitnah, jangan mudah-mudah menyakiti perasaan orang. Kaya, hebat. Tapi yang luar hebatnya, luar biasanya, bisa menjadikan orang lain kaya. Alim, pinter, harus. Tapi lebih hebatnya orang yang alim bisa mengalimkan orang lain. Artinya, khairun nasi anfahum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat orang lain. Maka di situasi puasa ini kita bisa menjadi motivator, menjadi orang-orang yang bermanfaat buat orang lain. Hindari untuk menyakiti orang lain, hindari untuk memfitnah orang lain, hindari untuk menuduh orang lain, dan jangan merasa soleh. Soleh harus, tapi merasa soleh jangan. Karena orang merasa soleh akan menjadikan dirinya soleh, dan orang lain tidak soleh, dan dia beranggapan dia masuk surga, dan orang lain masuk neraka. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini, di pertengahan Ramadan ini, kita tetap bisa mempatri diri kita, mengevaluasi diri kita, mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah jauh lebih baik dari perasaan kita? Apakah kita sesuai dengan pujian orang lain? Apakah kita sesuai seandainya dihina oleh orang lain? Hanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maunahnya, ridhonya, sehingga puasa kita menjadikan kita pribadi-pribadi yang terbaik. Semoga puasa Ramadan tahun ini bisa menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan ridho maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian semoga di bulan suci Ramadan ini
Allah terus memberikan perlindungan kepada kita, memberikan rezeki yang luas, yang halal, yang berkah, sehat jasmani maupun rohani, dan mudah-mudahan sampai penghujung Ramadan dari masa rahmah, maghfirah, idkum minanar, kita betul-betul menjadi finalis Ramadan yang berhak mendapatkan piala, namanya piala Idul Fitri dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menunaikan ibadah puasa.